Lo tahu nggak Bre, kenapa FM26 role pemain dan taktiknya berubah total? Kalau berdasarkan pernyataan dari Miles Jacobson, Juragan Sport Interactive Director, tantangan utama tim pengembang itu tuh adalah gimana caranya bikin simulasi yang sedetail mungkin tapi tetap ramah buat pemula. Nah terus si Miles ini bilang kalau fokus besarnya selama ini tuh udah dipikirin dari 2021 bre. Dari data yang mereka punya, jumlah pemain FM itu totalnya ada sekitar 2 jutaan. Terus berjalannya waktu FM24 tembus di 20 jutaan. Cuman masalahnya banyak pemain baru yang berhenti main setelah 1 jam mereka main FM. Jumlah yang beda dengan 8 juta pemain lain yang terus lanjut main sampai 5 jam. Nah agak jomplang kan jadinya, kata si Miles. Nah dari situ mereka mulai bikin tim khusus untuk aksesibilitas. Terus mereka juga rekrut si Tina Kids yang punya pengalaman di dunia ODDS. Nggak nanggung-nanggung ribuan animasi direkam ulang bareng pemain bola wanita. Bahkan Miles bilang kalau semua sistem taktik yang di versi sebelumnya itu tuh nggak realistis. Setelah Miles ngobrol sama pelatih dan manajer sepak bola, akhirnya si Miles sadar, ya memang bener sih kalau versi FM sebelumnya itu tuh kurang realistis. Terus juga nama role pemain yang sering bikin kita salah analisis, namanya cuma berdasarkan dari media, yang bikin susah buat dipahami buat pemula. Agak nggak sinkron kan jadinya yang Miles mau. Padahal visi FM itu adalah jadi satu-satunya game simulasi yang realistis dan ramah buat pemula. Kalau ngomongin korelasi role pemain di FM sama sepak bola nyata itu akan sangat panjang bre bahasanya. Dimana kalau di sepak bola instruksi ke pemain itu tuh nggak pakai istilah role, tapi pakainya arahan penempatan posisi pemain bergerak ke ruang yang sudah ditentukan pelatih dengan atau tanpa bola. Misalnya gini, rujukan pelatih itu kan ada di tactical board ya, yang kalau umpan ke depan disebut vertikal, kalau ke samping disebut horizontal. Makanya di FM ada tactical style vertical tiki taka. Di dalam lapangan bola itu tuh dibagi jadi 3 ruangan bre, biar gampang diapalin buat pemain. Yang pertama area flank atau sayap, yang kedua area sentral atau tengah, yang ketiga area half space atau ruang apit. Bahkan Pep ngebagi lapangannya jadi 20 zona. Nah, baru deh di sini pelatih bisa kasih instruksi, misal winger gitu ya, disuruh bergerak atau masuk ke area half space kanan, terus nanti fullback disuruh overlap di bagian sayap, atau misalnya gelandang nomor 8 dikasih instruksi buat melebar ke area flank juga bisa. Ya kayak gitu-gitulah. Kalau dalam sepak bola akan ada instruksi lain dari pelatih yang sesuai taktik. Hal-hal yang kompleks kayak gini nih coba diterapin pakai nama role yang seperti yang udah-udah. Cuman masalahnya nama role akan susah dipahami buat main baru. Dan gue senang aja gitu FM26 udah pakai nama role pemain yang simple. Misalnya kalau pemain nomor 7 atau 11 buat ngisi area sayap dikasih nama role winger, atau penyerang lubang juga bisa disebut inside forward yang selalu eksploitasi half space, atau kalau winger yang lebih banyak run in behind namanya wide forward. Atau bisa juga winger yang sering terlibat link up di area half space namanya inside winger. Ya walaupun namanya nggak spesifik, paling nggak udah lebih gampang lah buat pemula nafsirin role pemain. Terus kadang juga gue suka mikir gini, kenapa di FM26 false winger role-nya lebih banyak daripada winger murni? Yang gue maksud false winger itu gini ya bre, posisi aslinya winger tapi area eksploitasinya bukan di sekitar sayap, makanya gue sebut false winger. Ya alasannya karena area half space itu adalah ruang yang krusial buat dieksploitasi bre, yang sering timbul gap antara back sayap dan back tengah. Area yang kadang gue juga sering banget eksploitasi kalau misal ketemu lawan yang bertahan secara kompak atau rapat. Sorry ya bre, bahasa yang gue pakai rada taktis karena jujur aja gue kalau nyusun strategi ataupun taktik itu referensinya dari sepak bola nyata bre. Gue jarang banget gitu dan hampir nggak pernah nyusun strategi nyari referensi dari konten Football Manager lain. Makanya kalau posisi pemain gue biasa nyebutin pakai nomor dan juga udah jadi kebiasaan gitu.
karena dulu gue pernah ikut SSB jangan masih bocil. Yang pasti FM26 ini menarik bre, dari segi taktikal dan role pemain. Kita bisa jadi berangan-angan mau nyusun taktik model kayak filosofi pelatih di dunia juga bisa gitu. Asalkan lo paham dari dasarnya, kayak pembagian lapangan dibagi jadi 3 bagian kalau berdasarkan posisi vertikal, ada juga yang versi horizontalnya. Cuman kalau pembagian ruang dari versi horizontalnya sih lebih ke arah buat out of possession ya, karena ruang ini bisa dibilang nggak statis atau dinamis. Bahkan korelasinya bisa disambungin gitu ke FM buat bertahan secara kompak. Bisa juga kita jadiin acuan buat bongkar pertahanan lawan dengan role yang sesuai. Nah maksud gue bertahan secara kompak itu tuh gini bre. Ini gue kasih contoh. Dan ini bisa lo terapin di FM dengan cara garis line engagement-nya dibuat sama dengan defensive line-nya. Misalnya kalau line of engagement-nya middle, ya defensive line-nya di setting middle. Jangan sampai malah lo setting low, karena nanti timbul gap di ruang antar lininya bre. Atau bahasa Inggrisnya space between line, yang dimana ruang antar lini ini bisa dieksploitasi kalau tidak bertahan secara kompak. Apalagi kalau lawan manfaatin ruang half space, selesai. Makanya kita mesti lebih dalam lagi gitu kalau mau nyusun sistem, karena FM26 ini match endingnya udah makin pinter bre. Nah gue juga pengen bahas ruang antar lini dan channel, istilah yang terkadang bikin kita salah analisis juga, antara role attacking midfielder atau advance playmaker. Role yang mirip-mirip padahal perannya beda banget dari yang kita bayangin. Ya walaupun sama-sama eksploitasi di ruang antar lini atau space between line gitu. Dari ruang antar lini dulu deh. Ini ruang yang terdapat antara garis pertahanan paling belakang dengan garis pertahanan tengah secara horizontal. Kalau kita nempatin pemain nomor 8 atau 10 buat eksploitasi ruang ini, namanya pocket. Pocket itu dibagi ada 2 tipe, top dan bottom. Kalau top disebut advance playmaker, kalau bottom disebut attacking midfield. Contohnya gini analisasnya. Nah sedangkan kalau channel itu adalah ruang antar barisan back belakang yang terjadi jarak atau gap secara horizontal. Nah ini namanya channel. Terus kalau pemain lu dikasih instruksi move into channel, ya dia akan berdiri di posisi ini. Ini bisa jadi rujukan role pemain yang namanya channel midfielder. Pemain ini akan lebih banyak eksploitasi di area channel atau gap. Ya kalau dulu disebutnya mezzala. Semoga video ini nambah perspektif lo kalau mau nyusun taktik atau nentuin role pemain. Next gue bisa bikinin video taktikal lainnya kalau misalnya lo mau. Terus juga sebelumnya sorry gue baru bisa upload lagi. Kalau misal lo ada pertanyaan atau kalau mau diskusi, tulis di kolom komen ya bre, nanti gue bales. Share juga video ini ke temen lo, siapa tahu mereka jadi subscriber baru kalau video ini bermanfaat. Thanks ya bre, jangan lupa ngopi.